dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Manajerial. Jadi video kali ini kami akan membahas terkait perilaku organisasi yang diampu oleh dosen kami, yaitu Dr. Sirajuddin Omsa, SE, MEB, MD, MT. Simak terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jadi beberapa menit kemudian saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai perilaku organisasi. Jadi kami menggunakan IKAMI Sulawesi Selatan Cabang Malang sebagai objek penelitian kami. Sebelum masuk lebih dalam ke analisis perilaku organisasi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu konteks dari penelitian ini. Jadi kami memilih IKAMI Sulawesi Selatan Cabang Malang karena organisasi ini cukup aktif dan memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga cocok untuk diamati dalam konteks akademik. Jadi organisasi mahasiswa daerah seperti IKAMI Sulsel Cabang Malang ini biasanya terbentuk dari kebutuhan mahasiswa rantau untuk memiliki wadah berkumpul dengan sesama daerah. Nah, struktur seperti ini itu ditemukan di banyak kota, tidak hanya di Malang. Jadi penelitian kami ini juga dapat relevan untuk memahami pola umum organisasi yang sejenisnya. IKAMI Sulsel Cabang Malang ini beranggotakan mahasiswa asal Sulawesi Selatan yang menempuh pendidikan di berbagai kampus di Malang, di Kota Malang. Nah, sebagai organisasi mahasiswa daerah, keberadaannya berkait dengan kebutuhan mahasiswa perantau untuk memiliki jaringan sosial di kota tempat mereka menempuh pendidikan. Nah, dalam penelitian kami terlihat bahwa organisasi mahasiswa daerah seperti kami ini memiliki beberapa fungsi utama. Nah, yang pertama itu sarana komunikasi dan koordinasi antar sesama mahasiswa dan asal daerah yang sama. Nah, selanjutnya sebagai tempat untuk bertukar informasi begitu mengenai perkuliahan, lingkungan sosial maupun kebutuhan sehari-hari di perantauan. Nah, selanjutnya itu sebagai wadah untuk pembelajaran informal, baik dalam bentuk diskusi, kegiatan budaya, atau kepengurusan organisasi. Dan yang terakhir itu terkait media adaptasi sosial, terutama bagi mahasiswa yang baru datang dari daerah asal. Selanjutnya kita masuk pada struktur organisasi. Nah, secara struktural, IKAMI Sulsel Cabang Malang ini memiliki susunan kepengurusan yang pada umumnya digunakan oleh banyak organisasi mahasiswa, seperti ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kepala bidang, dan anggota. Nah, struktur ini cukup jelas dan terorganisir sehingga memungkinkan penelitian kami untuk mengamati bagaimana proses berkomunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang berlangsung di dalam organisasi. Ada beberapa alasan mengapa organisasi seperti IKAMI Sulsel Cabang Malang ini relevan dijadikan objek penelitian perilaku organisasi. Karena yang pertama, organisasi mahasiswa daerah memiliki keberagaman individu yang tinggi. Nah, dilihat mahasiswa berasal dari latar belakang sosial, budaya, dan kebiasaan yang berbeda meski sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, keberagaman ini menciptakan interaksi yang menarik untuk dianalisis melalui teori perilaku individu dan perilaku kelompok. Nah, selanjutnya ada organisasi menjalankan fungsi sosial sekaligus struktural. Di satu sisi, organisasi ini memiliki struktur resmi, tapi di sisi lain, interaksi antar anggota seringkali informal. Nah, keseimbangan inilah yang membuat perilaku organisasi dapat diamati dalam banyak dimensi. Nah, dalam wawancara kami kemarin, IKAMI Sulsel Cabang Malang ini memiliki beberapa tujuan yang sesuai dengan karakteristik organisasi mahasiswa daerah, yaitu yang pertama, memfasilitasi komunikasi antar mahasiswa yang berasal dari Sulawesi Selatan. Yang kedua, menjadi wadah kegiatan edukatif, sosial, dan budaya. Nah, selanjutnya, membangun solidaritas internal, lalu menjadi identitas daerah. Jadi, pada bagian ini kita telah melihat gambaran umum tentang struktur organisasi, latar belakang pembentukan, jenis kegiatan, peran organisasi bagi mahasiswa perantau, serta alasan organisasi seperti IKAMI Sulsel Cabang Malang ini relevan dijadikan objek penelitian dalam studi kasus perilaku organisasi. Nah, semua pembahasan ini menjadi dasar untuk memasuki analisis berikutnya, yaitu bagaimana perilaku individu terbentuk di dalam organisasi. Nah, untuk itu saya serahkan kepada rekan saya yang akan menjelaskan secara lebih detail mengenai sikap, emosi, persepsi,
motivasi, dan nilai individu dalam organisasi mahasiswa. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai perilaku individu di dalam organisasi, khususnya berdasarkan hasil penelitian kami terhadap IKAMI Sulawesi Selatan cabang Malang sebagai objek studi. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai keberagaman individu di dalam organisasi. Nah, ketika kita membahas perilaku individu di dalam organisasi, hal pertama yang harus diperhatikan adalah keberagaman karakter anggota. Jadi, di dalam suatu organisasi seperti IKAMI Sulawesi Selatan cabang Malang, anggotanya itu berasal dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan seperti Makassar, Goa, Toraja, Wajo, hingga Bulukumba, di mana keberagaman daerah ini membawa perbedaan gaya komunikasi, latar belakang sosial, dan cara berinteraksi yang unik. Dalam teori perilaku organisasi, perbedaan ini disebut diversity, dan hal ini secara langsung mempengaruhi cara individu untuk menyesuaikan diri di dalam kelompok. Misalnya, ada anggotanya yang lebih cepat terbuka, sementara yang lain itu akan membutuhkan waktu untuk membangun rasa percaya diri mereka. Selanjutnya, ada yang lebih aktif di dalam berdiskusi, dan ada pula yang lebih nyaman mengamati dulu sebelum terlibat lebih jauh. Selanjutnya, materi kedua yang akan saya sampaikan itu terkait sikap dan kepuasan individu. Jadi, sikap individu terhadap organisasi ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam berinteraksi secara sesama anggota. Yang ingin saya tekankan di sini adalah kepuasan individu dalam organisasi ini sangat bervariasi, dan variasi tersebut akan mempengaruhi sikap mereka dalam berpartisipasi. Sikap yang lebih positif ini biasanya muncul ketika anggota merasa diterima, mendapatkan teman baru, atau merasa terbantu secara akademik maupun sosial. Sementara, sikap yang lebih pasif ini sering muncul ketika anggota memiliki hambatan waktu, hambatan adaptasi, atau preferensi pribadi tertentu. Ini akan menunjukkan bahwa perilaku individu ini bukan hanya dipengaruhi oleh organisasi, tetapi juga mempengaruhi kondisi personal mereka masing-masing. Selanjutnya, materi ketiga itu tentang emosi dan regulasi emosi. Penelitian menunjukkan bahwa emosi memiliki peran penting di dalam menentukan kualitas interaksi dalam organisasi. Dalam kasus IKAMI Sulawesi Selatan cabang Malang, kami menemukan bahwa banyak anggota organisasi tidak selalu berada dalam kondisi emosional yang stabil. Ada yang merasa stres dengan beban kuliah, ada yang sedang menghadapi masalah pribadi, dan ada pula yang sedang tidak dalam kondisi mental yang baik. Menariknya, organisasi ini tidak memaksa anggotanya untuk bisa lebih aktif ketika mereka sedang tidak siap. Beberapa anggota justru memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu, misalnya melalui ibadah, mengikuti kegiatan keagamaan, atau menceritakan masalahnya kepada teman dekat dalam organisasi. Dari perspektif perilaku organisasi, hal ini akan menunjukkan akan adanya regulasi emosi yang berlangsung secara natural, bukan karena aturan tertulis. Regulasi emosi semacam ini akan membantu anggota untuk tetap merasa aman secara psikologis. Tipnya itu materi keempat, nilai dan kepercayaan, di mana nilai individu adalah prinsip atau keyakinan yang dibawa seseorang ke dalam organisasi. Dalam konteks IKAMI Sulsel cabang Malang, beberapa nilai umum yang akan ditemukan di antaranya rasa kebersamaan sesama perantau, keinginan untuk saling membantu, dan nilai kekeluargaan yang sudah terbentuk dalam budaya Sulawesi Selatan. Nilai-nilai ini tidak ditetapkan oleh organisasi secara eksplisit, tetapi tumbuh dari latar budaya anggotanya. Inilah yang disebut dalam teori Robbins sebagai shared values, yaitu nilai bersama yang muncul dari interaksi antara anggotanya. Adapun materi kelima yang akan saya sampaikan itu terkait persepsi anggota terhadap organisasi. Persepsi adalah cara individual untuk menilai suatu situasi. Nah, dalam kasus IKAMI Sulsel cabang Malang, persepsi anggota terhadap organisasi ini cukup beragam. Ada yang melihat organisasi sebagai tempat mendapatkan teman, ada yang menganggapnya sebagai ruang pembelajaran, ada yang melihatnya sebagai ruang hanya untuk sekedar berkumpul, dan ada yang melihatnya hanya sebagai formalitas daerah. Baiklah, adapun materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu terkait motivasi individu. Motivasi adalah pendorong seseorang untuk mengambil tindakan. Dalam penelitian kami terhadap IKAMI Sulawesi Selatan cabang Malang, ditemukan beberapa sumber motivasi. Yang pertama, motivasi sosial. Banyak anggota bergabung karena ingin memperluas pertemanan. Ini wajar mengingat perantauan itu membutuhkan lingkar sosial baru untuk beradaptasi. Yang kedua, motivasi akademik. Program atau kegiatan studi klub memberikan manfaat nyata bagi anggota yang ingin meningkatkan kemampuan akademik mereka. Yang ketiga, motivasi pengembangan diri. Nah, sebagai anggota yang ingin belajar mengorganisasi kegiatan,
berbicara di depan umum atau melatih kemampuan kepemimpinan. Organisasi ini akan membantu mahasiswa menjadi tempat yang ideal untuk itu. Jika kita melihat keseluruhan gambaran perilaku individu di dalam IKAMI Sulawesi Selatan Cabang Malang, dapat disimpulkan bahwa perilaku anggota dipengaruhi oleh sikap, emosi, nilai, persepsi, dan motivasi. Tidak semua anggota memiliki partisipasi yang sama. Kondisi perantauan mereka tentang emosional dan sosial yang berpengaruh pada perilaku individu. Demikianlah pembahasan mengenai perilaku individu dalam organisasi. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan menjelaskan mengenai perilaku kelompok, kerja tim, komunikasi, dan gaya kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa daerah. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Nah, pada bagian ini saya akan membahas mengenai perilaku kelompok, kerja tim, komunikasi, dan kepemimpinan dalam organisasi. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan pada organisasi IKAMI Sulawesi Selatan Cabang Malang sebagai studi kasus yang kami angkat. Nah, adapun poin pembahasan yang pertama yang akan saya angkat terkait pembentukan dan dinamika kelompok. Dalam organisasi mahasiswa daerah seperti IKAMI ini, ada beberapa kelompok yang terbentuk secara natural dan tidak selalu berdasarkan struktur formal organisasi. Nah, dari hasil observasi yang kami lakukan atau wawancara yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa terdapat dua jenis kelompok, yaitu yang pertama itu kelompok formal dan kelompok informal. Nah, kelompok formal terbentuk karena kebutuhan struktur organisasi, contohnya seperti pengurus inti, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang budaya, dan panitia dalam kegiatan tertentu. Nah, kelompok formal ini memiliki tanggung jawab jelas, misalnya merancang kegiatan, mengelola administrasi, atau mengkoordinasikan anggota. Nah, untuk jenis kelompok kedua yaitu kelompok informal. Nah, kelompok informal ini terbentuk dari hubungan sosial yang terjadi sehari-hari di dalam organisasi, seperti misalnya anggota yang sering pulang bersama, kelompok belajar, teman satu kos atau satu daerah, dan atau kelompok nongkrong. Nah, menurut teori Robbins, kelompok informal justru sering memiliki pengaruh besar terhadap dinamika organisasi karena interaksinya lebih spontan dan emosional. Poin yang kedua terkait kerja tim dalam organisasi. Nah, kerja tim ini adalah hal yang sangat terlihat dalam kegiatan organisasi mahasiswa. Dalam penelitian kami, kerja tim di IKAMI ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Nah, salah satu yang pertama itu yaitu tugas bersifat kolektif. Sebagian besar kegiatan organisasi dilakukan secara gotong royong, seperti persiapan acara, latihan budaya, studi klub, rapat evaluasi, dan kegiatan sosial. Tugas-tugas ini menuntut koordinasi antar anggota sehingga kemampuan bekerja sebagai tim menjadi sangat penting. Faktor yang kedua yaitu terkait fleksibilitas peran. Nah, dalam organisasi mahasiswa ini termasuk IKAMI, anggota tidak selalu terpaku pada deskripsi tugas formal. Nah, misalnya seperti sekretaris membantu logistik, anggota bisa membantu memimpin acara, atau kepala bidang membantu dokumentasi dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, fleksibilitas ini menunjukkan bahwa kerja tim tidak hanya berdasar struktur, tetapi pada kesediaan individu untuk terlibat. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh hubungan sosial. Nah, di sini kerja tim sering menjadi lebih efektif ketika antar anggota sudah saling mengenal dan memiliki kedekatan sosial. Kelompok informal yang saya bahas sebelumnya memiliki peran penting dalam memperlancar teamwork, seperti membantu anggota yang kurang paham tugas, memberikan dukungan formal, dan menyelesaikan kesalahpahaman kecil sebelum menjadi konflik besar. Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Nah, seperti yang kita tahu, komunikasi merupakan aspek kunci dalam organisasi apapun. Namun dalam organisasi mahasiswa seperti terkhususnya pada IKAMI ini,
Komunikasi lebih banyak berlangsung secara informal dan situasional dibandingkan formal. Nah, dalam penelitian kami terdapat 3 bentuk komunikasi utama. Yang pertama itu komunikasi formal. Komunikasi formal ini biasanya terjadi melalui seperti rapat pengurus, rapat evaluasi, penyampaian keputusan organisasi, atau informasi resmi melalui grup WhatsApp. Nah, komunikasi ini memuat instruksi, keputusan, dan hal-hal administrasi lainnya. Yang kedua yaitu terkait komunikasi informal. Nah, ini adalah jenis komunikasi yang paling dominan terjadi. Biasanya melalui ngobrol santai di kos, diskusi kecil-kecil sebelum kegiatan, nongkrong setelah acara, dan atau percakapan sehari-hari yang terjadi. Nah, komunikasi informal sering menjadi alat untuk membangun kedekatan anggota organisasi, meluruskan miskomunikasi, dan mempercepat pengambilan keputusan kecil. Yang ketiga itu terkait komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Nah, banyak anggota berkomunikasi secara personal, terutama ketika sedang menghadapi masalah. Misalnya, anggota yang aktif atau jarang aktif biasanya didekati secara pribadi, atau konflik antar anggota diselesaikan melalui pendekatan personal dulu. Dan terakhir, pengurus menggunakan komunikasi ini untuk mengajak anggota ikut dalam kegiatan organisasi. Nah, hal ini sesuai dengan teori bahwa komunikasi interpersonal sering menjadi media yang paling efektif untuk membangun kepercayaan. Baik, pembahasan selanjutnya terkait kepemimpinan di dalam organisasi. Gaya kepemimpinan sangat menentukan dinamika organisasi mahasiswa. Nah, dalam kasus di kami ini, kepemimpinan tidak bersifat otoriter. Sebaliknya, gaya kepemimpinan cenderung partisipatif dan relasional. Adapun beberapa alasan kenapa gaya kepemimpinan seperti ini muncul. Nah, yang pertama itu, organisasi mahasiswa ini tidak berbasis hierarki atau kaku. Tidak seperti perusahaan atau organisasi mahasiswa, tidak memiliki sanksi formal yang kuat. Oleh karena itu, ketua atau pengurus biasanya memimpin berdasarkan komunikasi, kedekatan sosial, dan kemampuan mempengaruhi secara personal. Yang kedua itu terkait pendekatan kekeluargaan lebih diterima. Nah, karakter budaya daerah memberi warna tersendiri pada gaya kepemimpinan. Pemimpin tidak hanya mengatur, tetapi juga menjadi tempat curhat dan tempat anggota mencari saran. Yang ketiga yaitu tanggung jawab dibagi secara kolektif. Nah, keberhasilan suatu kegiatan biasanya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pengurus. Dalam teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang muncul di sini mendekati konsep leadership relationship, yaitu kepemimpinan yang menekankan kedekatan emosional dan interaksi personal. Nah, pembahasan selanjutnya terkait konflik penyelesaian. Nah, konflik adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam organisasi manapun. Dalam penelitian kami terhadap kami ini, konflik biasanya muncul karena adanya perbedaan pendapat, kesalahpahaman komunikasi, perbedaan prioritas waktu anggota, atau ekspektasi yang tidak terpenuhi. Nah, namun cara penyelesaiannya cukup menarik dari sisi akademik. Yang pertama itu, konflik jarang diselesaikan dengan cara formal. Nah, tidak ada mekanisme atau sanksi keras atau sidang disiplin. Sebagian besar konflik diselesaikan melalui diskusi informal. Yang kedua itu, penyelesaian dilakukan melalui pendekatan interpersonal. Nah, biasanya pengurus memanggil kedua belah pihak yang berselisih atau bersangkutan, lalu mendengarkan versi masing-masing dari yang bersangkutan. Nah, mengarahkan pada solusi dan memastikan konflik tidak berlarut-larut. Yang ketiga, terkait penyelesaian masalah ini, yaitu fokus pada rekonsiliasi dan bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, pendekatan ini lebih bersifat restoratif, bukan retributif. Nah, tujuannya adalah memulihkan hubungan
bukan menghukum. Hal ini sejalan dengan teori konflik manajemen, khususnya pendekatan collaborating and compromising. Nah, dari keseluruhan pembahasan dapat saya simpulkan atau dapat kami simpulkan bahwa kelompok terbentuk secara formal dan informal, dan kedua jenis kelompok ini sama-sama berpengaruh. Kerja tim dipengaruhi oleh hubungan sosial, fleksibilitas peran, dan sifat tugas kolektif. Komunikasi lebih banyak berlangsung secara informal, namun tetap efektif dalam menjaga dinamika organisasi. Dan kepemimpinan cenderung relasional dan partisipatif bukan otoriter. Nah, konflik memang muncul tetapi diselesaikan lebih banyak melalui pendekatan interpersonal. Nah, analisis ini memberikan gambaran bahwa bagaimana perilaku kelompok dan kepemimpinan berjalan dalam organisasi mahasiswa daerah seperti kami ini. Nah, selanjutnya pembicara terakhir akan menjelaskan bagaimana budaya organisasi, perubahan, dan manajemen stres berperan dalam dinamika organisasi tersebut. Itulah dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, pada bagian terakhir ini saya akan membahas mengenai aspek yang menjadi fondasi dari sebuah organisasi, yaitu budaya organisasi, perubahan organisasi, serta manajemen stres dalam konteks penelitian kami terhadap organisasi IKAMI Sulawesi Selatan cabang Malang. Langsung saja saya masuk ke materinya, yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada nilai, norma, dan pola perilaku yang dianggap tepat oleh anggota organisasi. Dalam organisasi mahasiswa daerah seperti IKAMI Sulsel cabang Malang, budaya organisasi terbentuk bukan hanya dari satu aturan yang tertulis, tapi dapat juga terbentuk dari interaksi sosial sehari-hari serta latar belakang para anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kami, terdapat beberapa karakter budaya yang menonjol. Ada yang namanya budaya kekeluargaan. Walaupun istilahnya kekeluargaan sering muncul dalam banyak organisasi mahasiswa, dalam kasus ini, budaya tersebut tidak digunakan sebagai slogan, melainkan muncul sebagai kondisi dari perantauan itu sendiri. Ketika mahasiswa berada jauh dari daerah asal, kedekatan emosional antar anggota itu dapat muncul secara natural. Buktinya, budaya ini dapat ditunjukkan melalui dari kebiasaan anggota yang saling menyapa atau menanyakan kabar satu sama lain, bantuan yang diberikan ketika anggota mengalami kesulitan, dan juga interaksi informal yang intens di luar rapat ataupun kegiatan. Namun dalam konteks akademik sendiri, budaya kekeluargaan ini dapat berdampak dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya itu dapat meningkatkan dukungan sosial, sedangkan sisi negatifnya itu jika kedekatan emosional dapat membuat organisasi sulit untuk memberikan kritik ataupun evaluasi yang tegas. Terkait budaya kerja kolektif, sebagian besar kegiatan organisasi dilaksanakan secara gotong royong. Budaya kolektif ini dapat terlihat pada persiapan acara, kerja dari panitia, kegiatan study club, hingga pembagian tanggung jawab. Budaya kolektif dapat memudahkan organisasi menyelesaikan tugas yang membutuhkan banyak tenaga, namun terkadang membuat penugasan kurang terarah jika tidak ada pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, budaya adaptif. Organisasi mahasiswa daerah biasanya menghadapi kondisi yang berbeda-beda, entah dari segi kesibukan, kampus, lokasi tinggal, ataupun latar belakang dari keluarganya. Dalam IKAMI Sulsel cabang Malang, budaya adaptif ini dapat terlihat dalam fleksibilitas hubungan antar anggota, toleransi terhadap anggota yang memiliki kesibukan lain, serta penerimaan bahwa setiap anggota memiliki gaya keterlibatan yang berbeda-beda. Budaya adaptif selaras dengan teori bahwa organisasi yang mampu beradaptasi akan lebih stabil dalam jangka panjang. Berikutnya, perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah hal yang pasti, terutama dalam organisasi mahasiswa yang memiliki pergantian kepengurusan setiap periode. Dalam studi kasus IKAMI,
Ada beberapa jenis perubahan yang relevan. Ada yang namanya perubahan kepengurusan. Nah, setiap pergantian periode dapat memberikan gaya kepemimpinan yang berbeda, cara komunikasi yang baru, serta pendekatan manajemen yang tidak selalu sama. Ini dapat mempengaruhi cara anggota baru untuk berinteraksi dan berpartisipasi. Ada yang periodenya lebih aktif, ada yang lebih fokus pada kegiatan sosial, dan ada pula yang lebih fokus pada kegiatan budaya. Ini wajar karena merupakan bagian dari dinamika organisasi dari kemahasiswaan. Ada juga yang namanya perubahan anggota, karena setiap tahun itu ada anggota yang lulus dan ada juga yang digantikan oleh anggota yang lulus tersebut itu digantikan oleh anggota baru, sehingga organisasi harus terus beradaptasi. Anggota baru itu biasanya memberikan perspektif baru, kebutuhan baru, dan dinamika sosial yang berbeda. Sebaliknya, anggota lama membawa stabilitas karena mereka sudah terbiasa dengan budaya organisasi, sehingga dapat membuat keseimbangan antara kedua kelompok ini yang menentukan kelancaran dari regenerasi. Ada juga yang namanya perubahan pola kegiatan. Ada periode di mana organisasi lebih fokus pada kegiatan akademik, kegiatan budaya, dan kegiatan sosial. Perubahan pola kegiatan ini dapat dipengaruhi oleh visi ketua dari periode tersebut, kemampuan sumber daya anggota, serta kondisi lingkungan kampus ataupun masyarakat. Ini tidak selalu bersifat baik atau buruk, tetapi merupakan bagian dari adaptasi organisasi mahasiswa terhadap kebutuhan anggota. Materi selanjutnya mengenai manajemen stres dalam organisasi. Mahasiswa perantau sering membawa tekanan tambahan seperti beban akademik kampus, tekanan biaya hidup, rindu keluarga, ataupun adaptasi lingkungan. Karena itu, organisasi mahasiswa seperti IKAMI sering menjadi ruang untuk mengelola stres secara sosial. Temuan kami berdasarkan hasil wawancara menunjukkan beberapa bentuk manajemen stres yang terjadi baik secara alami maupun melalui kegiatan organisasi. Di antaranya ada yang namanya support sistem anggota. Anggota yang sering mengalami stres biasanya didukung oleh teman dekat dalam organisasinya. Dukungan ini tidak bersifat formal, namun sangat efektif dan dapat mengurangi tekanan mentalnya. Contohnya itu seperti menemani curhat, membantu dalam tugas kuliah, atau sekedar menemani melakukan aktivitas santai. Ini sesuai dengan teori bahwa dukungan sosial dapat menurunkan tingkat stres individu. Ada juga yang namanya study club sebagai pengurang tekanan akademik. Study club itu bukan hanya tempat belajar bersama, tetapi juga menjadi tempat untuk mencocokkan pemahaman materi, berbagi tips untuk menghadapi ujian, ataupun saling memotivasi. Sehingga kegiatan ini dapat membantu untuk mengurangi kecemasan akademik yang sering menjadi sumber stres utama. Ada juga yang namanya pendekatan personal oleh pengurus. Ketika ada anggota yang jarang mulai muncul, pengurus cenderung menanyakan kabarnya secara personal. Ini bukan bentuk kontrol, tetapi mekanisme adaptif untuk mengetahui apakah anggota tersebut sedang dalam kondisi kurang stabil atau baik-baik saja. Pendekatan personal ini memperlihatkan bahwa manajemen stres dalam organisasi mahasiswa tidak selalu melalui program formal. Seringkali sifatnya interpersonal ataupun situasional. Yang keempat ada yang namanya fleksibilitas keterlibatan. Organisasi tidak memaksa semua anggota untuk hadir dalam setiap kegiatan. Anggota yang sedang sibuk bekerja atau menghadapi masalah biasanya diberi kelonggaran, terkhususnya masalah pribadi. Fleksibilitas ini membantu untuk menurunkan stres karena tidak semua orang mampu mengikuti ritme organisasi yang sama. Berdasarkan keseluruhan temuan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa IKAMI Sulawesi Selatan Cabang Malang memiliki dinamika organisasi yang mirip dengan sebagian besar organisasi mahasiswa daerah lainnya, terutama dari sisi struktur, komunikasi, dan interaksi sosial. Yang kedua, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh kondisi perantauan, seperti tekanan akademik, hubungan emosional, dan kebutuhan adaptasi. Yang ketiga, perilaku kelompok terbentuk secara formal dan non-formal. Dalam kondisi kelompok informal, memiliki pengaruh kuat terhadap suasana organisasi.
Yang keempat, gaya kepemimpinan yang cenderung rasional dan partisipatif, bukan otoriter. Yang kelima, budaya organisasi menekankan kebersamaan, adaptasi, dan kerja kolektif, namun tetap dapat menimbulkan tantangan internal. Yang keenam, manajemen stres dapat dilakukan secara natural melalui support system, kegiatan sosial, ataupun pendekatan interpersonal. Demikian pembahasan mengenai budaya organisasi, perubahan organisasi, dan manajemen stres dalam organisasi mahasiswa daerah dengan studi kasus IKAMI Sulawesi Selatan Cabang Malang. Semoga analisis ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana perilaku organisasi bekerja dalam konteks mahasiswa perantau. Terima kasih atas perhatian.